Bulir-bulir bening mulai jatuh di sudut mata. Aku pun menghampiri Tante Maria. Lalu kami berpelukan, melepas semua kesedihan yang berusaha kutahan selama ini. Dengan tetap berdoa dalam hati, semoga kelak kami bisa makan bersama lagi. Setelah makan malam, kami duduk di ruang tengah, mengobrol sambil menonton film. Tante Maria menceritakan banyak hal. Aku pun begitu, menceritakan bagaimana menjalani kehidupan sendirian di Jerman selama 5 tahun. Sedangkan Rio hanya mendengarkan obrolan kami. Tak terasa kami mengobrol sampai jam 1 pagi. Tante Maria menyuruhku untuk segera tidur. Khawatir besok bisa telat pergi ke bandara. Aku pun masuk ke dalam kamar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan malam ini. Pak Indra bilang dia akan menjaga agar siluman ular itu tidak datang. Kurebahkan badan di atas tempat tidur, lalu mengambil ponsel. Tak ada pesan atau panggilan video call dari Carl. Sepertinya dia masih marah padaku. Biasanya sifat kekanak-kanakannya ini tidak akan berlangsung lama. Paling besok juga dia akan menghubungiku. Jika tidak, lusa. Aku akan menemuinya secara langsung. Ku taruh ponsel di atas nakas, lalu mematikan lampu tidur. Ku atur posisi tidur dan mulai memejamkan mata. Gila, bangun. Setengah sadar aku mendengar suara Tante Maria. Iya Tan. Balasku masih memejamkan mata. Udah jam 10 pagi, nanti kamu telat ke bandaranya. Seketika itu mataku langsung terbuka lebar. Duh, Tante kenapa gak bangunin dari tadi? Keluhku seraya duduk di atas tempat tidur. Abis kamu tidurnya pules banget sih. Dah sana mandi. Ya, Tante siapin sarapan dulu, ucap Tante Maria sembari berjalan keluar kamar. Oke Tante. Aku bangkit dari tempat tidur, mengambil pakaian dan bergegas ke kamar mandi. Kali ini aku mandi lebih cepat dari biasanya. Soalnya 2,5 jam lagi jadwal keberangkatan pesawatku. Setelah mandi, aku keluar kamar untuk sarapan. Rio mana Tan? Tanyaku yang tak melihat Rio di ruang tengah ataupun dapur. Di kamarnya masih tidur. Duh, tuh anak. Tante bangunin dulu ya. Suruh siap-siap anterin kamu. Iya, 2 jam lagi soalnya. Tante Maria berjalan ke arah kamar Rio. Selang beberapa menit kemudian, Rio sudah menampakkan wajah kusutnya di dapur, lalu ikut sarapan bersamaku. Baru bangun lu? Kagak, ini lagi tidur sambil makan. Buruan sarapannya. Mulai aja belum? Gue ke kamar dulu. Buruan. Sambungku seraya menepuk pundaknya dan berlalu ke kamar. Iya, balasnya agak kesal. Di kamar aku mengecek ulang semua barang yang akan kubawa. Jangan sampai ada yang tertinggal. Setelah itu aku membawa semuanya ke ruang tengah. Gue panasin mobil dulu, ucap Rio sambil berjalan keluar rumah. Kamu masih ada uang rupiah gak? Masih ada Tan. Kan kemarin nukernya agak banyak buat seminggu. Malah 3 hari dah disuruh pulang. Balasku lalu tersenyum. Tante Maria duduk di sampingku. Sebenarnya Tante berharap banget acara nikahan kamu bisa digelar di Indonesia juga. Jadi keluarga besar bisa kumpul-kumpul. Kila juga pengennya begitu Tan. Tapi mau gimana lagi? Itu makhluk jahat masih aja ngincer Kila, gak ada capek-capeknya. Iya, Tante pikir kemarin Pak Indra berhasil ngelepas jerat pesugihan itu. Ternyata dia juga gagal. Gak apa-apa Tan. Kila gak mau sampai ada korban lain demi nolongin Kila. Cukup Mbah Prono aja. Itu pun udah bikin Kila nyesel. Kamu gak usah nyesel. Kita semua di sini emang pengen bener-bener bantu biar kamu bisa lepas dari dia. Udah siap? Tanya Rio yang tiba-tiba muncul. Udah nih, bawain ke mobil. Astaga. Keluh Rio sambil membawa koperku yang berukuran besar. Aku dan Tante Maria pun tertawa melihat tingkahnya.
Lalu kami pun berjalan keluar rumah sambil membawa tasku yang lain. Semua barang sudah dimasukkan ke bagasi. Lalu aku dan tante pun masuk ke dalam mobil. Tak lama mobil melaju meninggalkan rumah. "Jam berapa pesawatnya, Kil?" tanya Rio sambil mengemudi. "1:30, gue mesti boarding jam 12-an. Aman lah, masih keburu." "Iya, ada waktu sejam lagi." Kurang dari setengah jam kami pun sudah sampai di bandara. Aku dan Tante Maria turun duluan sambil membawa barang-barang sedangkan Rio mencari parkiran. "Tante." "Iya Kila, punya paspor. Kayaknya masa berlakunya habis. Udah lama gak dipakai. Emang ada apa Kila?" "Nanti kalau Kila nikah, Tante dateng ya." "Tenang, tiket dan lain-lain Kila yang bayarin. Kalau bisa ajak Rio sekalian. Gak ngerepotin kamu emangnya? Kan pasti lagi sibuk-sibuknya ngurus acara pernikahan." "Enggak, tenang aja." Rio datang menghampiri kami. "Belum masuk lu?" "Belum, masih ada waktu 45 menit lagi lah." "Terus ngapain? Berdiri doang 45 menit. Ngopi dulu yuk." "Nah, itu ngerti." Kami pun pergi ke kedai kopi terdekat. "Yuk, lu ada paspor gak?" "Belum bikin." "Pih, selama ini lu ngapain aja? Gak pernah jalan-jalan ke luar negeri gitu?" "Belum, gue kan anak rumahan. Bener kan Bu?" ucap Rio sambil menatap Tante Maria. "Dia bukan anak rumahan, tapi takut terbang." "Ya ampun, terus nanti yang nemenin Tante siapa?" "Nemenin kemana?" "Ke acara nikahan gue lah. Di Jerman." "Kagak, di Surabaya." "Ya di Jerman lah." "Ikut dong Bu." "Tergantung Kila. Bikin paspor dulu makanya." "Siap, kapan lagi dapat kesempatan ke Jerman gratis?" ucap Rio lalu tersenyum. Sekitar 30 menit lagi jadwal keberangkatanku. Tante Maria dan Rio mengantarku sampai di depan pintu masuk ke dalam bandara. "Kila," ucap Tante Maria sambil memelukku. "Jangan nangis Tan, nanti aku ikut nangis juga," ucapku pelan saat mendengar suara isak tangis Tante Maria. Tante Maria melepaskan pelukan, lalu menyeka air matanya dengan punggung tangan. "Kila pulang dulu ya Tan." "Iya, kabarin Tante kalau udah sampai di Jerman." "Lu kagak ngucapin apa gitu ke gue yuk?" tanyaku pada Rio yang dari tadi hanya berdiri melihatku. "Selamat sampai tujuan." "Aku masuk dulu Tan." "Iya." Aku membalikkan badan masuk ke dalam bandara, langsung menuju boarding area. Kurang dari setengah jam pesawatku sudah berangkat menuju Jakarta. Perjalanan ke Jakarta membutuhkan waktu 1 jam lebih. Aku memilih untuk beristirahat sebentar. Bangun-bangun pesawat sudah hampir sampai tujuan. Kutatap jendela pesawat, langitnya agak gelap. Sepertinya Jakarta dan sekitarnya akan diguyur hujan sebentar lagi. Pesawat pun berhasil mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, tepat pukul 2 sore. Aku masih harus menunggu 3,5 jam lagi untuk pesawat berikutnya. Ku ambil ponsel di dalam tas. Terlihat ada pesan dari Kal. Sudah kuduga dia tidak akan tahan. "Kenapa kamu tidak menghubungiku?" Aku hanya membaca, tidak membalas. Rencananya baru akan kubalas saat pesawat transit di Qatar. Ponselku berbunyi sebuah panggilan telepon dari Kal. Terpaksa aku harus mengangkatnya. "Kenapa kamu tidak membalas pesanku?" Suaranya terdengar kesal. "Aku sedang di pesawat." "Jelas sekali kamu membaca pesanku tapi tidak membalasnya. Pesawatnya baru saja mendarat. Kenapa tidak langsung membalas pesanku? Kenapa kamu marah-marah terus?" "Itu semua salah kamu. Kenapa merahasiakan sesuatu padaku? Bukannya kita sudah janji untuk jujur satu sama lain?" "Aku tidak pernah merahasiakan apapun, Kal." "Lalu kenapa kamu pulang lebih awal? Pasti ada sesuatu kan? Nanti aku ceritakan." "Sudah kuduga kamu merahasiakan sesuatu." Aku mengambil nafas panjang, tak habis pikir harus berdebat masalah sepele. Padahal seharusnya dia senang aku bisa pulang lebih awal tanpa perlu mengetahui alasan sebenarnya.
Kesal lalu kututup teleponnya. Tak lama ponselku kembali berbunyi. Kali ini kubiarkan agak lama baru mengangkatnya. "Kenapa kamu menutup teleponnya?" "Aku lelah harus melalui perjalanan jauh dan kamu menelpon hanya untuk marah-marah." "Itu salah kamu juga." "Iya, salahku, jadi jangan menelponku dulu." "Dasar keras kepala," ucapku dalam hati sambil mematikan telepon. Selang beberapa detik, telepon kembali berbunyi. Dengan cepat kumatikan ponsel. Langit sudah terlihat semakin gelap. Rintik-rintik hujan mulai turun membasahi kaca jendela yang mengarah ke landasan. Kulihat jam tangan masih pukul 2:30 sore. Hawa dingin membuat perut ini sedikit lapar. Aku pun bangkit dari kursi mencari tempat untuk membeli cemilan, lalu berjalan menuju sebuah toko roti. Setelah membeli beberapa potong roti dan sebotol air mineral, aku kembali duduk di kursi ruang transit, memakan sepotong roti sambil menatap hujan yang semakin deras. Dar! Terdengar bunyi petir yang cukup kencang. Firasatku hujan tidak akan cepat reda. Suara angin dan benturan air hujan di kaca jendela pun semakin kencang. Tak terasa sudah 1,5 jam aku menunggu. Kandungan kemih pun sampai penuh. Terpaksa aku harus bangkit dan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Di dalam kamar mandi terlihat beberapa orang sedang berdiri di depan bilik toilet. Aku pun ikut mengantri. Antrian semakin berkurang. Kini hanya menyisakan aku dengan wanita yang sejak tadi hanya berdiri menghadap tembok. "Mbak, mau duluan?" tanyaku, tapi tak ada jawaban darinya. Pintu toilet terbuka. Bergegas aku masuk ke dalam. Setelah buang air kecil, lalu pergi keluar. Sepi, hanya ada wanita tadi yang masih berdiri menghadap tembok. Tiba-tiba bulu kuduku meremang. Dengan langkah cepat aku keluar kamar mandi sebelum pintu menutup. Sekilas kulihat ke dalam, wanita tadi sudah tidak ada di sana. Saat membalikkan badan, dia sudah ada di belakangku, berdiri sambil menundukkan kepalanya. Tubuhku terasa kaku, lidah pun keluh. Dia pun mulai mendekatiku. "Berhati-hatilah, dia mengikutimu," bisiknya lalu menghilang dalam satu kedipan mata. Aku yang sangat syok sekaligus takut masih berdiri di depan pintu kamar mandi. Kaki pun gemetaran, lemas rasanya. Ku coba melangkahkan kaki berjalan menuju ruang tunggu. Sambil berpegangan pada tembok, sampai di ruang tunggu, aku langsung terduduk lemas. Berusaha menenangkan diri, memperlambat ritme jantung yang sempat tak beraturan. Ku ambil botol air kemasan lalu meminumnya. Hati sudah sangat gelisah, apalagi setelah mendengar pesan wanita misterius tadi. Kulihat jam masih kurang 1,5 jam lagi. Entah mengapa di situasi seperti ini waktu berjalan sangat lamban. Setelah kondisi tubuh mulai stabil, aku mencari posisi tempat duduk yang lebih ramai orang. Lelah, tak terasa aku ketiduran. Bunyi lengkingan pengeras suara membuatku terbangun. Saat membuka mata, terlihat suasana bandara yang sangat sepi. Lebih tepatnya kosong, tidak ada orang. Suara langkah kaki menggema, arahnya dari belakang. Aku menoleh ke belakang, ternyata siluman ular itu sedang berjalan mendekat. Ingin rasanya bangkit dari kursi, tapi tak bisa. Seperti ada sesuatu yang menahannya. Dia semakin mendekat hingga kami pun berhadapan. "Kamu tidak bisa lari," ucapnya pelan dengan mata kuning yang menyala. Kurasakan hentakan yang cukup keras. Seketika itu semua pandangan menjadi gelap. "Kak Gila." Dalam keadaan setengah sadar, aku mendengar seseorang memanggilku. "Kak Gila, bangun." Perlahan aku membuka mata. "Kevin?" Jujur, aku bingung antara percaya dan tidak percaya. Kevin ada di hadapanku. "Ya, Kak Gila." "Kakak ada di mana?" "Di rumah." "Iya, di rumah," sahut suara lain. Sontak aku menoleh ke sumber suara tersebut. Terlihat Steven sedang berdiri sambil menyandarkan punggungnya ke tembok. "Steven?"
memanggilku sambil mengedarkan pandangan mengamati sekitar. Benar, ternyata aku ada di rumah, lebih tepatnya di kamar Stephen. Kenapa kakak bisa sampai di sini? Apa kakak ditangkap siluman itu? Kakak juga nggak tahu kenapa bisa ada di sini. Seingat kakak tadi sedang duduk menunggu pesawat. Lalu aku terdiam saat ingatan itu mulai kembali. Lalu apa kak? Tiba-tiba kakak ada di sini. Berarti kakak udah mati? Tanya Kevin dengan wajah polosnya. Apa kakak sudah mati? Loh, kenapa malah kakak yang nanya? Balas Kevin sambil menggaruk kepala. Coba kakak ingat-ingat lagi, ucap Stephen. Kakak lagi duduk, terus lihat siluman ular itu. Terus dia berdiri di depan kakak, dan semuanya tiba-tiba jadi gelap. Yap, berarti kakak sudah mati, ucap Kevin kegirangan. Apa kakak ingat bagaimana kakak bisa mati? Soalnya kami ingat setiap detail kejadian sebelum kami mati. Sakit jantung kah? Kayaknya enggak. Lalu kakak enggak ingat, Vin? Ya udah, yang penting kita kumpul lagi di sini. Aku bangun dari tempat tidur berjalan mendekati pintu keluar. Mau kemana kak? Keluar? Enggak bisa. Ku pegang gagang pintu. Tiba-tiba ada sebuah dorongan yang sangat kuat hingga membuatku terpental. Udah aku bilang gak bisa. Aku bangkit berdiri kembali, lalu berjalan ke arah kamar mandi. Kesana juga gak bisa kak. Terus kalau pengen buang air kecil bagaimana? Orang mati gak mungkin ngerasain itu, balas Stephen. Pasrah aku pun duduk di atas tempat tidur. Kevin pun mendekat duduk di sampingku. Sementara itu Stephen masih berdiri di pojok kamar. 5 tahun lalu kakak pernah lihat kalian ada di rumah siluman ular itu. Apa benar kalian ada di sana? Yap, benar. Aku dikurung di dalam kamar gelap sendirian. Cuman Kak Stephen. Kevin tak melanjutkan ucapannya, malah menatap wajah Stephen. Aku disiksa berdiri di atas bara api, dicambuk hingga berdarah dan diikat layaknya hewan, balas Stephen sambil menundukkan kepala. Berarti apa yang kakak lihat benar? Iya, aku sempat lihat kakak dibawa ke rumah siluman ular. Aku pikir kakak juga sudah menjadi tumbal, tapi ternyata enggak. Kakak bisa selamat waktu itu, ucap Stephen. Kakak ditolong Lastri. Mbak Lastri? Iya. Kamu kenal dia juga? Iya kak, Lastri masih hidup. Maksud kakak dia masih ada? Masih kak, kemarin Mbak Lastri ada di sini. Cuman dia tiba-tiba ngilang sampai sekarang belum kelihatan lagi. Dia satu-satunya yang bisa keluar masuk tempat ini. Tapi kalau tertangkap kembali pasti bakal disiksa sama anak buah siluman ular itu. Apa kamu pernah nyoba keluar dari sini? Kak Stephen pernah tapi gagal. Gagal kenapa? Tanyaku pada Stephen. Di luar udah banyak makhluk yang nunggu kak. Apa kalian pernah ketemu ayah? Ayah ada di ruangan lain. Kami pun lanjut mengobrol. Sungguh aneh, pertemuan keluarga tapi bukan di dunia nyata, melainkan alam lain. Namun ada suatu hal yang masih mengganjal. Apa benar aku sudah mati? Pintu kamar terbuka lebar. Seseorang masuk ke dalam. Siapa lagi kalau bukan siluman ular itu yang sekarang sedang memakai wujud wanita berkebaya hitam. Akhirnya kamu bisa bertemu dengan adik-adikmu, ucapnya lalu tersenyum meledek. Kevin yang ketakutan dengan kehadiran siluman ular itu bersembunyi di balik tubuhku. Apa yang kamu lakukan padaku? Tanyaku seraya bangkit dari tempat tidur. Entah dari mana keberanian itu muncul. Seharusnya saya sudah lakukan ini dari dulu. Sial, wanita itu selalu menghalangi. Bahkan sampai sekarang pun dia masih berusaha menolongmu. Untung saja saya mengetahuinya. Terdengar suara jeritan seorang wanita dari luar. Tuh, kamu bisa dengar ceritanya.
Apakah itu Lastri? Siluman ular itu tidak menjawab, malah tertawa kencang. Berarti dugaanku benar. Itu adalah suara Lastri. Aku berjalan mendekatinya. Kami pun berhadapan. Kini aku bisa melihat wajahnya lebih jelas. Apa yang kamu lakukan padaku? Dia kembali tertawa melengking. Lalu tatapannya berubah menjadi sangat tajam, hingga membuatku harus mundur beberapa langkah. Kamu mau tahu? Iya. Tidak sekarang, ucapnya lalu membalikkan badan dan melangkah keluar kamar. Aku mengikutinya dari belakang, berencana untuk ikut keluar dengannya. Kak Kila, jangan! Sekejap pandanganku beralih pada Kevin. Namun saat kembali mengarahkan pandangan pada siluman ular itu, dia sudah berdiri menatapku. Matanya merah menyala. Au! Seketika itu tubuhku terpental, membentur tembok di dekat pintu. Siluman ular itu pun pergi keluar. Pintu sudah kembali tertutup rapat. Kevin dan Stephen datang menghampiri, membantuku berdiri. Udah aku bilang jangan, bandel sih. Aku hanya bisa duduk di atas tempat tidur dengan tatapan kosong. Baru sebentar saja tinggal di kamar ini, rasanya sudah tidak nyaman. Beruntung ada Kevin dan Stephen yang menemani. Gimana kalian bisa betah tinggal di sini? Terpaksa. Toh berusaha sekuat tenaga pun kami nggak bisa keluar. Kakak punya pertanyaan, kalian harus jawab jujur. Apa kak? Kenapa kalian meneror penghuni rumah ini? Kevin dan Stephen terdiam sejenak. Mereka pun saling berpandangan. Kakak aja, ucap Kevin pada Stephen. Kami harus menuruti permintaan siluman ular itu. Kalau enggak, dia bakal menyiksa kami terus-menerus. Jadi terpaksa harus meneror penghuni rumah ini. Kenapa menggunakan wujud menyeramkan? Maksud kakak begini. Stephen mengubah wujudnya yang dipenuhi darah. Kevin pun begitu. Kulitnya berubah menjadi sangat pucat dan keriput. Kaget, spontan aku menutup mata. Kakak takut? Iya, balasku masih menutup mata. Nanti kakak juga bisa berubah wujud seperti kami. Udah buka matanya. Aku pun membuka mata, melihat wujud mereka sudah kembali ke bentuk yang semula. Apa setiap orang yang ada di sini bisa melakukan itu? Seharusnya begitu, berubah ke kondisi terakhir saat mati. Berarti kakak nggak akan bisa. Soalnya sampai sekarang masih belum ingat bagaimana kakak mati. Kevin pun tertawa, kami pun kembali mengobrol. Kali ini mengenai proses kematian Kevin dan Stephen. Selama ini aku hanya tahu Stephen meninggal karena kecelakaan, sedangkan Kevin tenggelam. Namun ada campur tangan siluman ular itu dalam kematian mereka. Stephen mengaku saat itu jalanan terlihat sepi. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita berdiri di tengah jalan. Spontan dia membanting setir mobil ke kanan dan menabrak tiang jembatan. Setelah itu dia merasakan rasa sakit yang teramat sangat. Tak lama pandangannya menjadi gelap. Saat tersadar dia sudah ada di tempat siluman ular itu. Waktu itu aku lagi berenang. Tiba-tiba ada yang narik kakiku, ucap Kevin memulai ceritanya. Tak jelas makhluk apa yang menarik Kevin. Dia merasakan semakin lama posisinya semakin jauh dari permukaan. Berusaha berteriak sekencang mungkin, tapi tak ada yang mendengar. Malah paru-parunya lebih cepat terisi oleh air. Tak lama dia pun kehabisan nafas dan meninggal. Pas bangun, aku udah ada di ruang gelap itu, Kak. Banyak cerita yang mereka alami selama tinggal di tempat siluman ular itu. Salah satunya ketika bertemu dengan banyak anak-anak yang menjadi tumbal pesugihan orang tuanya. Dek! Tiba-tiba jendela kamar terbuka. Spontan kami menghadap ke sana. Melihat seorang lelaki tua berdiri di balik jendela, tersenyum padaku. Sini ikut kakek. Aku? Tanyaku bingung. Iya. Aku pun bangkit dari tempat tidur. Ayo Vin, Steve,
ajaku. Hanya kamu saja. Kenapa adik-adik saya nggak boleh ikut, kek? Karena ini tempat mereka dan seharusnya kamu tidak di sini. Berarti kakak belum mati. Benarkah itu, kek? Kakek itu mengangguk lalu mengulurkan tangannya. Cepat sebelum dia datang. Aku pun berjalan mendekati jendela lalu menoleh ke arah kedua adikku. Sebuah pertemuan yang tak terduga. Entah mengapa rasanya sulit sekali berpisah dengan mereka untuk kedua kalinya. Cepat, kak, ujar Stephen. Aku mengulurkan tangan memegang tangan kakek itu. Dasar kurang ajar, teriak suara wanita dari luar kamar. Dek. Pintu kamar terbuka lebar. Terlihat siluman ular itu muncul dengan wujud aslinya yang sangat menyeramkan. Kakek itu menarikku keluar kamar. Dengan cepat membawaku pergi terbang melayang entah kemana. Saking cepatnya aku hanya bisa menutup mata. Tak lama merasakan ada cahaya menyilaukan menembus kelopak mata. Tut. Terdengar suara, aku mulai bisa merasakan tubuhku, menggerakkan jemari dan membuka mata. Ternyata suara tadi berasal dari alat mendeteksi detak jantung. Kuedarkan pandangan menyusuri setiap sudut ruangan. Mataku tertuju pada seseorang yang sedang tidur di sofa. Kal,